Assalamualaikum, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel review. Udah sebulan lebih nih saya nggak bikin video dan baru sekarang bikin lagi karena kemarin pas bulan Ramadan istirahat dulu, break dulu karena puasa, jadi biar lebih lancar lah ya, lebih khusyuk ya. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas nih dua buah lampu yang harganya relatif murah. Nah, jadi cocok banget nih buat kalian yang baru mulai nih buat video. Nah, tapi nggak dua-duanya sih sebenarnya saya rekomen. Salah satu ada yang saya agak kurang rekomen ya. Nah, detailnya gimana? Ini sekarang kita masuk dulu ke kelebihan dari masing-masing lampu ini. Yang pertama adalah lampu LED 160. Nah, ini brandnya ada macam-macam, tapi yang saya punya ini brandnya Tafware 160 LED. Nah, jadi ada 160 nih titik-titik LED-nya. Nah, ini kelebihan pertamanya adalah dia portable banget, ringan. Nah, jadi cocok banget buat dibawa keluar-keluar outdoor. Karena dia ringan dan cocok banget nih buat kalian yang memang run and gun. Kelebihan kedua, lampu ini menggunakan baterai. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir dengan kabel-kabel yang berserakan dan berantakan, dan kita juga nggak perlu bergantung dengan colokan listrik. Kelebihan ketiga adalah lampu ini kecil. Nah, jadi enak nih buat dibawa-bawa, jadi nggak makan tempat. Nah, jadi kalau kita taruh di tas kamera juga cukup, mau kita simpen di lemari ataupun dimanapun, dia ukurannya kecil jadi nggak makan banyak tempat. Kelebihan berikutnya kita dikasih diffuser. Nah, jadi ini bisa membuat lebih soft atau buat ngeredam cahayanya. Nah, tapi menurut saya sih ini nggak begitu pengaruh, kecuali yang warna orange atau kuning itu bisa ngerubah temperatur warnanya. Nah, tapi kalau yang untuk warna ungu dan warna bening itu sama sekali kurang pengaruh kalau menurut saya. Nah, sekarang saya mau masuk ke kekurangan dari lampu LED ini. Yang pertama yang paling berasa adalah outputnya, output cahaya ataupun power dari cahaya ini menurut saya kurang. Walaupun kalau kita lihat ya, misalnya kita lihat cahayanya itu terang gitu ya. Nah, tapi kalau pada kenyataannya pas buat nerangin subjek ataupun misalnya ruangan ini juga nggak terlalu terang lah gitu ya kalau kita bandingin dengan si softbox. Kekurangan berikutnya adalah perihal kualitas cahaya. Kualitas cahaya dari lampu ini kurang begitu bagus. Nah, jadi kita hasilnya itu agak kehijau-hijauan gitu ya, jadi kurang alami. Nah, mungkin buat kalian yang baru-baru mulai ataupun pemula, mungkin kalian nggak ngeh ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kalian bakal ngeh dan bakal repot banget ini mau ngeditnya biar bisa jadi kelihatan natural. Itu bisa, tapi memang agak lebih ribet lah. Nah, untuk lampu ataupun lighting ada yang namanya CRI ataupun Color Rendering Index. Nah, yang bagus itu yang angkanya di atas 90. Nah, untuk lampu ini menurut saya paling 50, 60 atau 60 kali ya. Nah, jadi saya kurang rekomen. Nah, gini, sebenarnya kalau buat kalian yang baru mulai banget ya masih oke lah, masih nggak apa-apa. Seiring berjalannya waktu kalian bisa beli lampu lebih bagus, nanti bisa kalian gunakan untuk sebagai hairlight ataupun backlight seperti ini, ataupun sebagai lampu-lampu aksen. Nah, tapi kalau untuk sebagai lampu key light yang misalnya yang di depan seperti ini, itu saya sama sekali nggak rekomen. Oke, cukup perihal LED 160, sekarang kita masuk ke softbox. Nah, untuk softbox ini kita biasanya belinya udah satu paket. Nah, jadi udah rumah lampunya, softboxnya beserta diffuser depannya, dan juga udah dapat stand. Nah, kalau kalian mau beli paket softbox ini, saya saranin beli yang bisa 4 lampu, karena dia ada beberapa tipe, ada yang cuma 1 lampu, ada yang 4 lampu, ada yang 3 lampu. Saya saranin yang 4. Nah, jadi kalian bisa lebih banyak opsi. Nah, untuk perihal kualitas cahayanya memang tergantung dari bohlam yang kalian pakai. Nah, jadi saya saranin belilah lampu yang di atas 50.000 lah ya. Saya pakai Philips LED. Kalaupun kalian nggak mau pakai LED, kalian bisa pakai yang model lama, ya model biasa, itu juga udah cukup bagus. Kalau yang harganya 10.000, 20.000 saya kurang rekomen. Nah, jadi untuk kualitas cahayanya tergantung lagi kalian pakai bohlam apa. Ada juga tuh yang harganya 80.000 sampai 100.000, itu lebih bagus lagi ya, tapi memang harganya sedikit lebih mahal. Oke, kelebihan berikutnya dari lampu paket softbox ini, cahaya yang dikeluarkan itu soft. Nah, jadi bagus banget nih ke kulit terutama ya. Nah, jadi lebih soft. Kalau dibandingin dengan si LED tadi, dia lebih nyorot, lebih harsh, dan lebih banyak bayangan-bayangan. Dan karena lampu ini paket, kita sudah mendapatkan sebuah stand. Jadi kita bisa lebih fleksibel nih. Kita mau naruh lampunya di berbagai angle, mau lebih rendah, lebih tinggi, jadi lebih fleksibel. Walaupun saya sangat rekomen lampu paket softbox ini, nah tapi yang namanya produk nggak ada yang sempurna. Kekurangan pertama menurut saya adalah ini nggak cocok buat
kalian yang run and gun atau perlu pergerakan-pergerakan cepat, karena dia juga cuma bisa pakai kabel. Nah, jadi kurang begitu fleksibel lah ya, terutama kalau kita mau bawa keluar studio ataupun keluar rumah. Kekurangan yang kedua adalah lampu ini karena pakai softbox, nah jadi agak makan ruang ya. Nah, jadi kalau ukuran studio ataupun ukuran ruangan kalian nggak begitu besar, sebetulnya lebih cocok pakai LED panel. Nah, tapi kalau bisa sih jangan yang 160 ini ya, yang lebih bagus lah. Nah, kekurangan yang ketiga nih ataupun yang terakhir perihal lampu ini adalah perihal build quality. Build quality-nya nggak begitu bagus. Nah, jadi saya nggak saranin lampu ini buat dibongkar pasang, apalagi dibawa ke outdoor gitu ya. Karena stand-nya kurang begitu kokoh. Nah, jadi kalau kita bawa ke outdoor pun kena angin atau segala macam tuh kurang kuat lah gitu ya. Nah, jadi saya lebih saranin misalnya kalian taruh aja di rumah ataupun di studio, udah taruh aja gitu. Nah, jadi nggak usah dibongkar-bongkar pasang, karena semakin kita sering bongkar pasang, dia bakal semakin kendor-kendor tuh yang baut-bautnya dan segala macamnya lah. Oke, jadi kesimpulannya perihal kedua lampu ini saya lebih rekomen yang mana? Saya lebih rekomen yang si paket lampu softbox. Karena satu, kalian bisa buat jangka panjangnya juga lebih bagus, kita bisa upgrade lampunya kalau kita mau kualitas yang lebih bagus. Yang penting kita makainya yang bener lah, maksudnya karena ini ya namanya juga agak murah, nggak bisa terlalu kasar banget ya, ini nanti bakal peot-peot standnya. Nah, kalau untuk si LED saya kurang rekomen. Nah, tapi kalau kalian memang baru banget mulai nggak punya lampu, oke lah, nggak apa-apa, yang penting asal terang kan. Nah, tapi mungkin nextnya kalian juga tetap harus beli lampu yang lebih bagus. Nah, yang LED 160 ini bisa kalian gunakan untuk lampu-lampu di belakang nih, buat lampu seperti ini nih. Oke reviewers, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe dan di like. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya.